Yang Bapak kerjakan proyeknya apa? Saya tol Setiakwa juga. Tol bandara ya? Iya. Nah, tapi hak kami tidak dipenuhi, Pak. Sampai kemarin tanggal 8 rumah saya disita, Pak. Aku mohon perhatian dari Bapak anggota DPR. Disampaikan ke Pak Jokowi, Pak Erick Thohir. Mempunyai program IKN gitu kan. Bagaimana kita bisa memberi kepercayaan pada investor asing kalau misalnya ada pengaduan dari yang nyata dari kontraktor Istaka ini bahwa mereka sampai bangkrut gitu, tidak dibayar oleh badan usaha yang notabene adalah milik negara. Jadi sekali lagi saya mohon bantuan gitu kepada Bapak. Mereka sudah berkarya, sudah menyerahkan kepada negara, pemerintah, sudah dimanfaatkan, memberi manfaat, sudah memberikan revenue dari jalan tol setiap hari selama belasan tahun ini sudah dihitung pemasukannya sudah berapa kepada negara ini, Jasa Marga. Tapi sampai saat ini belum ada gitu. Nampaknya itikat baik dari berbagai pihak, baik Kementerian BUMN, baik BPA maupun lembaga-lembaga lainnya untuk punya niat baik melunasi kewajiban, melunasi hutangnya. Pimpinan Bapak Dewan semua, ini adalah salah satu contoh para korban yang ada di seluruh Indonesia. Ada salah satu korban lagi yang bisa kami contohkan, beliau adalah ikut membangun Trans Papua. Yang kejadian di Induga dulu, mereka menyewakan alat berat. Nah, alat berat itu disewa, dan sampai sekarang alat beratnya dibakar pun ada di ujung timur Indonesia. Mereka tidak bisa hadir di sini. Mereka hanya menitipkan pesan kepada kami untuk turut memperjuangkan hak-hak mereka. Karena mereka benar-benar sangat menderita. Jadi saudara-saudara kita yang itu tahun berapa Pak yang Trans Papua? Trans Papua tahun berapa? 2018 kemarin. Istaka ya? Iya, Istaka. Jadi kemarin yang ada alat beratnya dibakar. Nah, kemarin itu mereka posisinya mereka menyewakan alat berat. Nah, ini alat berat dibakar sama BUMN juga belum dibayar sama sekali. Mereka terus bersuara dan mereka... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triatno dari CV Trijaya Abadi, Pak. Saya udah mengerjakan kewajiban yang diberikan oleh Istaka, tapi hak kami tidak dipenuhi, Pak. Sampai kemarin tanggal 8 rumah saya disita, Pak. Aku mohon perhatian dari Bapak anggota DPR. Bantu, Pak. Saya minta hak saya, Pak. Gara-gara saya kemarin tanggal 8, Pak, disita sama pengadilan, Pak. Disampaikan ke Pak Jokowi, Pak Erick Thohir. Saya sudah mengerjakan proyek-proyek tersebut, tapi nggak dibayar-bayar. Saya itu utang-utang ke bank akhirnya. Saya, Pak, kasihan dia anak istri saya, Pak. Aku mohon, Pak. Yang Bapak kerjakan proyeknya apa? Saya tol Setiakwa juga. Tol bandara ya? Iya. Underpass Turmuti. Jangan di Cianjur, Pak. Saya sudah habis pikiran kenapa kok tidak dibayar sama pemerintah. Itu aja saya mohon, Pak. Terima kasih, Pak. Nilainya berapa, Pak, waktu itu? Yang belum dibayar? 700 jutaan, Pak. 700 juta. Utang saya ke bank 300 awalnya itu, Pak. Utang di bank 300. Lalu dibayar, pasti terbayar, Pak. Bank apa, Pak? BPR, Pak. Oh, BPR. Tanggal 8 kemarin, Pak, ini eksekusi, Pak. Kasihanilah anak istri saya, Pak. Aku mohon. Terima kasih Pak Trianto. Jadi perlu kami tambahkan Bapak Pimpinan yang terhormat. Jadi perusahaan Bapak Tri ini mereka yang melakukan pengurukan. Jadi pada saat tol kilometer 26 itu sering banjir, beliaulah perusahaan yang melakukan pengurukan. Terus Pak Andi ini beliau yang membuat tiang pancangnya. Nah itu yang bisa Bapak Julian ini
sampai sekarang rumahnya malah terjual untuk menutupi berbagai hutang-hutang. Nah, hutang tersebut dipakai untuk mengikuti proyek-proyek yang dilakukan oleh BUMN. Yang berikutnya, monggo kami persilahkan Mas Yudi dan Pak Eki untuk menambahkan pandangan-pandangannya. Terima kasih. Ingin sedikit menambahkan. Jadi kalau dilihat posisi hukum dari Istaka Karya, perkembangan terakhir adalah berdasarkan putusan pengadilan niaga dalam keadaan pilot. Yang kedua, dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2023, Istaka Karya resmi dibubarkan. Kemudian prosesnya ada likuidasi, hasil likuidasi masuk kas negara untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Nah, kalau menurut kami semua di sini, seperti yang Bapak Yudan katakan juga, bahwa proses pemailitan, kemudian akhirnya Istaka resmi bubar, itu adalah pemanfaatan celah-celah hukum kepailitan yang dilakukan secara cerdik dan licik. Jadi, ada suatu persekongkolan yang memang sudah disusun secara sistematis bahwa Istaka Karya akan disuntik mati. Permasalahannya adalah aset Istaka Karya adalah sangat minim, utangnya sekitar 4-5 kali lebih besar. Apabila aset Istaka itu cukup memadai atau lebih, itu tidak ada masalah. Nah, kemudian para subkontraktor dan para supplier berdasarkan hukum adalah berposisi sebagai kreditur konkuren, artinya yang paling bawah. Kita semua sudah tahu bahwa asetnya minim, nanti sudah diserahkan kurator, ada proses pengurusan harta pilot, ini tidak akan ada sisa kepada para subkontraktor dan supplier. Nah, kita sudah tahu semua, lihat dari pengaduan kepada Bapak terhormat, bahwa mereka ini nyata, fakta, realita. Mereka menderita, sengsara, teraniaya, terzolimi dalam waktu yang sudah cukup lama, sekitar belasan tahun, ya udah 12-14 tahun. Ini fakta gitu. Kita semua ini mohon dengan sangat kepada bapak-bapak wakil rakyat untuk menyuarakan kami itu, menyuarakan oleh lembaga legislatif kepada lembaga eksekutif. BUMN adalah badan usaha milik negara, artinya pemiliknya adalah negara. BUMN tidak bisa lepas dari negara. Kita semua minta, dalam hal ini negara bertanggung jawab. Mereka ini semua adalah rakyat-rakyat pelaksana pembangunan infrastruktur. Mereka ini mengemban program dan misi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Mereka sudah berkarya, sudah menyerahkan kepada negara, pemerintah, sudah dimanfaatkan, memberi manfaat, sudah memberikan revenue dari jalan tol setiap hari selama belasan tahun ini sudah dihitung pemasukannya sudah berapa kepada negara ini, Jasa Marga. Tapi sampai saat ini belum ada gitu. Nampaknya itikat baik dari berbagai pihak, baik Kementerian BUMN, baik BPA maupun lembaga-lembaga lainnya untuk punya niat baik melunasi kewajiban, melunasi hutangnya. Nah, kemudian dampak kepada investor asing, Mbak. Ini salah satu dari kontraktor kita adalah PMA. Perusahaan ini sekarang bangkrut, PMA ini. Padahal mereka sudah berkontribusi kepada Indonesia. Ini menurut saya juga kontradiktif dengan kebijakan pemerintah selama ini yang mengundang investor asing. Tapi realitanya adalah berlawanan. Apalagi mempunyai program IKN gitu kan. Bagaimana kita bisa memberi kepercayaan pada investor asing kalau misalnya ada pengaduan dari yang nyata dari subkontraktor Istaka ini bahwa mereka sampai bangkrut gitu, tidak dibayar oleh badan usaha yang notabene adalah milik negara. Jadi sekali lagi saya mohon bantuan gitu kepada Bapak terhormat, tolong bantu untuk diberikan solusi, yaitu dibayar. Kita semua mohon negara hadir, negara bayar, negara kepada rakyatnya. Ini adalah rakyat-rakyat pelaksana pembangunan infrastruktur, hasil karya mereka nyata. Baik, sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Jadi yang bisa kami hadirkan di hadapan Bapak pimpinan, Bapak Dewan semua ini adalah
salah satu contoh para korban yang ada di seluruh Indonesia. Ada salah satu korban lagi yang bisa kami contohkan, beliau adalah ikut membangun Trans Papua. Yang kejadian di Induga dulu, mereka menyewakan alat berat. Nah, alat berat itu disewa. Dan sampai sekarang alat beratnya dibakar pun nilai kerugian juga belum terbayarkan sama sekali. Dan mereka jauh ada di ujung timur Indonesia, mereka tidak bisa hadir di sini. Mereka hanya menitipkan pesan kepada kami untuk turut memperjuangkan hak-hak mereka. Karena mereka benar-benar sangat menderita. Jadi saudara-saudara kita yang Itu tahun berapa Pak yang Trans Papua? Trans Papua tahun berapa? 2018 kemarin. Istaka ya? Iya, Istaka. Jadi kemarin yang ada alat beratnya dibakar. Nah, kemarin itu mereka posisinya mereka menyewakan alat berat. Nah, ini alat berat dibakar sama BUMN juga belum dibayar sama sekali. Mereka terus bersuara dan mereka terus kita konsolidasi terus dan berjuang sampai kapanpun terhadap hal ini. Ini salah satu contoh. Nah, salah satu contoh lain, saudara kita di Brebes itu malah yang gantung diri seperti yang disampaikan Bapak Yudan itu, karena mereka tidak kuat menghadapi kenyataan pahit ini. Mereka sudah mengeluarkan modal, ikut membangun, ikut bekerja, tetapi tidak ada pembayaran yang signifikan. Nah, hal inilah yang 2021 yang Brebes ya. Oke. Nah, banyak sekali sebenarnya para korban-korban BUMN ini yang seyogianya kami mendapat arahan dari Bapak atas solusi-solusi ini. Jadi kami hadir di sini inilah langkah kami menggantungkan hidup dan keluarga kami terhadap nasib-nasib kami. Sebenarnya banyak UMKM yang bisa hidup. Nah, salah satu contoh bahwa Kementerian Investasi memberi dorongan kemudahan untuk berusaha. Tetapi di kementerian lain, contohnya di Kementerian BUMN, malah bertolak belakang. Jadi hal ini kami anggap dan kami pandang bertolak belakang dengan nawacita yang diproklamirkan Presiden kita di awal terpilihnya kemarin. Saat ini terjadi kementerian-kementerian menjalankan visi misinya masing-masing. Inilah yang membuat kami, para rakyat ini malah menjadi korban. Nah, saya pribadi adalah korban yang saya sampaikan di awal tadi. Saya ikut membangun underpass Kendungan, Pak. Karyawan kami semuanya disabilitas, Pak. Para korban dari letusan Merapi, Pak. Ada yang kakinya putus. Saya sendiri folio, kami buka usaha kecil-kecilan, ikut proyek BUMN yang kami harap ini BUMN bisa merangkul kami. Tetapi malah sebaliknya yang terjadi, bahwa BUMN ini mematikan, bukan untuk mensejahterakan rakyat. Terus terang kami tidak bisa hidup, Pak. Saat ini aset-aset kami sebelum kami ke Jakarta ini pun saya sudah mendapat surat peringatan dari Bank BRI, aset-aset kami akan disita juga. Jadi hampir rata-rata para korban ini mereka pinjam modal dari bank, Pak, untuk ikut berusaha itu. Saya pribadi juga begitu, Pak. Aset kami, rumah kami yang kami agunkan untuk ikut proyek juga akan disita perbankan. Nah, inilah kenyataan pahit yang selama ini barangkali dianggap tidak muncul di permukaan, tetapi ini adalah sebuah silent sound. Ini ada suara yang diam. Mereka mau berteriak, tetapi tidak bisa, Pak. Karena ada barier-barier. Ada pembatas-pembatas dalam hal negara ini, Pak. Jadi ini tadi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak. Sekali lagi harapan kami adalah kami harap ini BUMN untuk melunasi hutang-hutangnya. Silakan BUMN untuk dipilotkan, tetapi hak-hak kami tolong diberikan karena ini keringat kami, modal-modal kami. Ini adalah tempat kami mencari makan, menggantungkan hidup anak istri kami di rumah. Anak istri kami menunggu atas perjuangan kami, karena kami sudah tidak bisa makan, Bapak Pimpinan yang terhormat. Dan kami akan melakukan perjuangan terus sampai pembayaran ini dilakukan oleh pemerintah. Kami harap negara hadir, negara melindungi rakyatnya, agar tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, makasih Pak. Ini mungkin biar sekalian tahu, Bapak di sini punya piutang berapa aja ya ke Istaka nih? Pak, terima kasih. Eh, kami ngerjakan 3 jembatan di Jawa Barat, di Bekasi, di Jakarta, dan juga di jalan tol tadi, Sudiatmo. Nilainya kurang lebih 7M. Yang belum dibayar? Belum dibayar. Semuanya. Semuanya. Karena memang mereka mungkin waktu itu saya baru kasih DP aja. Habis itu lenyap. Memang waktu itu biasa saja sih, pada waktu itu ya. Saya berpikir biasa aja, nanti kita urus. Tapi ada teman-teman yang tidak terima dengan perlakuan itu, mereka mengajukan pilot. Tapi entah kenapa itu bisa diatasi dengan homologasi. Ya kami mentaati hukum, kami mengikuti, kami mengikuti. Tapi tanpa disangka, ya, ternyata dari kementerian ini berpikir beda. Bapak saya juga dulu direktur salah satu BUMN memberikan wejangan kepada saya kalau kerja dengan BUMN itu aman. BUMN. Jadi saya percaya. Tapi kalau sekarang kalau ditanya, wah, kita nggak bisa jawab. Nah, maka dari itu, mengingat saya dan teman-teman saya di sini, ya sudah cukup lama, kami minta segera Bapak untuk mengatur kepada pihak pemerintah. Ya, karena kewajiban kami sudah kami selesaikan, jalannya mulus, tidak banjir, baik sekali, ya. Sebelah saya ini membuka gunung untuk bisa bikin jalan tol dari Bawen ya ke di Semarang, sehingga semua perjalanan lancar. Satu di Kentungan itu underpass, mulus, bagus ya. Saya berharap pengguna jalan menikmati jalannya dan bisa pulang ke rumah masing-masing ketemu dengan keluarganya. Jadi saya sampai nggak mengerti kenapa keputusan untuk mempilotkan dan mengorbankan krediturnya, kami ini yang mengandalkan juga bank. Sekarang bank juga kondisi perusahaan kami ya sangat sangat susah karena kita mengandalkan uang muka sekarang. Tidak ada kelebihan lagi dari kredit. Jadi kami Pak, ini biar nanti kebagian semua. Oh iya. Kalau cerita tadi kan kita sudah tahu ya Baik, kira-kira terima kasih. timeline-nya. Ya. Tadi cuma saya mau tahu profil berapa yang Iya. masih Iya. Bapak 7 miliar. 7 miliar. Ya, sekitar Nah, 7 miliar. Bapak Pak Yudan, silakan Pak Yudan. Baik. Halo, baik Pak. Kalau saya 23 miliar Pak. tuh. Dari 26 ditawar menjadi 23 miliar. Karena itu sudah di 32. Sekarang karena kan sudah diverifikasi Pak. Di PKPU itu sampai berkali-kali. Homologasi ya. Iya. Kebetulan juga itu juga harus wajib pajak Pak. Jadi kita harus bayarkan pajaknya. Seperti itu. Nah, terakhir ini diverifikasi sama kurator yang nggak jelas ini. Ditawar 5M Pak saya. Dari 23, Mas Yudan mau nggak saya kasih 5M? Wah, lebih baik saya aja berantem aja tuh orang. Kayak gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ibu? Sama Pak ini. Oh iya, sama. Ya, Bapak? Terima kasih Pak. Kami perwakilan dari karyawan berupa sisa gaji, Oh, pesangon, Istaka ya. iya, pesangon total 39 miliar Pak. Oke. Terus Pak, mana? Oke, terima kasih. Saya pribadi di bawah 2 Pak. 2M. Tetapi kami ini kan usaha UMKM Pak. Jadi kami berisi para usahanya disabilitas. Uang segitu sangat besar sekali Pak. Ya, ya, Terima Pak. kasih Pak. Terus Bapak? Oh, sama Pak Tri. Pak Tri ya, betul. Pak Arti tadi Bapak 700 juta ya? Saya dari PT Trimatra Bias Indi. Tadinya kami punya piutang 723 juta. Lalu sudah dicicil selama dalam 10 tahun. itu 10 tahun itu
ada sekarang tersisa 648 juta. Ya, untuk kami, karena sejak COVID itu sudah tidak bisa bekerja lagi, sehingga kami juga ya terpaksa tidak punya penghasilan apa-apa. Jadi memang dari situ kami berusaha untuk dapat pensiun, Pak. Karena saya dulu bekerja di BUMN hanya dapat pesangon saja itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak. Izin pimpinan. Jadi kami menambahkan aja. Jadi misal salah satu contoh nih yang PT Sayati atas Pak Andi itu kan 12 tahun yang lalu, misalnya 8M lah. Kalau misal sekarang nilainya kan sudah sangat berbeda. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu menjadikan perhatian pemerintah. Di samping itu ada korban kita yang di luar tadi hanya ada yang 40, ada yang 30 juga. Jadi macam-macam. Begitu Bapak Pimpinan yang terhormat. Terima kasih. Ya. Baik, kita sudah dengar cerita atau kisah dari Dewan yang terhormat semuanya. Kami sungguh terharu dan sangat mengapresiasi. Ternyata di luar ekspektasi kami, ternyata kita mendapat tanggapan yang sangat luar biasa. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi sebuah pembelajaran dalam kita berkehidupan bernegara agar pelaksanaan pembangunan akan lebih baik lagi ke depannya. Jangan sampai muncul istilah ini adalah penjajahan gaya baru. Kita menjajah bangsa yang notabene di luar negara kita, sekarang kita sama-sama terjajah. Kami merasa terjajah terus terang dengan kondisi seperti ini. Karena apa? Kami mengeluarkan keringat, mengeluarkan modal, ternyata kami nggak bisa makan. Kita ikut membangun, ternyata cuma kerja rodi. Kita nggak bisa menghidupi anak istri kami. Jadi anak istri kami menunggu di rumah pun nggak bisa beli beras, terus terang jujur. Aset kami mau disita. Hal inilah yang menjadi keprihatinan kami. Harapan kami ke depan ini akan menjadi sebuah tonggak sejarah perubahan dalam hidup berbangsa dan bernegara yang lebih baik, khususnya dalam bidang infrastruktur. Apalagi kami, saya seorang folio, Bu, saya folio kaki kiri. Saya langsung nyetir kaki satu dari Jogja, Pak, untuk memperjuangkan kawan-kawan ini semua. Jadi ada 20 juta kawan-kawan disabilitas yang menggantungkan inspirasi dari perjuangan ini. Karena selama ini teman-teman disabilitas itu hanya kental dengan isu-isu sosial, Bu, yang selama ini menjadi beban. Dan kami mencoba berintegrasi dengan bidang ekonomi agar kami tidak menjadi beban negara, agar kami bisa menjadi subjek dalam pembangunan ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kami hanya mohon izin ingin berkomunikasi di hadapan Bapak nanti. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi dengan demikian kita tutup rapat dengar pendapat umum ini ya.